Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini kedatangan unit Vivo Y12. Ya, awalnya ya ini tadi ya, kondisi seperti di awal, LCD-nya bergaris dan tidak bisa disentuh, error gitu. Nah, ini kalau dilihat dari modelnya seperti Vivo Y12, terus Vivo Y15, Y17 itu sama. Nah, untuk LCD-nya juga Y12i juga bisa. Ya, jadi banyak persamaannya teman ya. Ini termasuk HP yang laris di masyarakat gitu. Oke, ini ya ini sepertinya handphone belum pernah dibongkar sama sekali ya teman-teman. Handphone masih dari kondisi ori. Kelihatan ini buat buka backdoornya bener-bener susah ya saya. Ya masih rapat banget gitu. Oke, ini sudah bisa. Dan kita lihat ya teman-teman. Iya ternyata bener ya, masih segel atas bawah. Ini menandakan mesin sama sekali belum disentuh. Kelihatan ya, segelnya masih rapi. Kalau biasanya kan ada yang dicopot segelnya terus nanti pasang lagi, tapi tetap kelihatan biasanya. Ini ya kondisinya, LCD-nya tidak bisa disentuh. Oke, langsung saja ini saya eksekusi. Copot LCD ya teman-teman. Nah, untuk LCD ini sudah saya belikan di toko spare part terdekat. Jadi saya belinya tanpa tes di tempat ya. Karena ya seperti biasa ada garansi dari toko, kalau dites nggak bisa ya kita bisa pulangin ganti unit baru. Oke, seperti biasa copot, semua fleksibel, dan ini kelihatan baterai sama sekali belum pernah dilepas. Ya ini masih rapi, dan ini ya teman-teman, ini kesalahan. Jadi biasanya baterai Vivo atau Oppo ini sama kayak gini, ada plastiknya. Ini tinggal kita tarik sebenarnya. Kita tarik itu bisa lepas, tapi ini saya tarik malah baterainya rada melengkung gitu. Jadi saya khawatir, saya akhirnya kasih seperti biasa minyak atau kontak cleaner ya. Sedikit-sedikit dimasukkan ke bawah baterainya, dibantu dengan plastik mika. Jadi kalau ini tadi saya paksa tarik ya teman-teman, ini baterainya bisa nekuk, jadi itu juga bahaya. Jadi buat teman-teman jangan diikutin cara ini ya. Kalau misalnya takut melengkung, langsung selipkan plastik mika lalu tambahkan cairan, bisa thinner, kontak cleaner, dan seterusnya, atau minyak kayu putih juga bisa. Ya kondisi tadi rada melengkung saya tarik, tapi ini masih aman. Nah, untuk membuktikan baterainya masih aman, ini saya cek sebentar, saya tes apakah bisa untuk menyalakan handphonenya sampai ke menu. Oke, masih nyala ya. Jadi cara ngelepas baterai yang sebenarnya memang caranya begitu ya teman-teman, ditarik begitu. Tapi mungkin karena usia juga, jadi baterainya begitu ditarik sudah sudah rada lemes untuk di bagian pembungkusnya kali ya. Oke, masih logo Vivo. Ini rada oke, masih bisa masuk menu ya. Masih sama, nggak bisa disentuh. Oke, ini saya ratakan sedikit, lalu saya singkirkan, saya sisihkan dulu. Oke, kita fokus ke bagian LCD-nya. Jadi LCD ini belum saya lepas. Jadi untuk fleksibel LCD Vivo Y12 itu berada di mesin atas, lalu jalurnya melewati bawah baterai, jadi harus lepas baterai. Kalau ada mesin atau handphone yang fleksibelnya naik ke atas baterai itu lumayan gampang ya teman-teman, jadi nggak perlu ngelepas baterai. Tapi di Vivo Y12 dan Vivo yang lain, seri yang setipe, ini harus dicopot baterainya supaya kita bisa lepaskan fleksibelnya. Oke, ini masih ada lem yang warna hitam ini saya
potong sedikit ya di bagian yang kecilin. Nah, lalu kita tarik. Oke, bisa. Oke, seperti biasa untuk settingan blower kita gunakan yaitu panas 100 sampai 150, anginnya 7 sampai 8. Seperti settingan hair dryer ya, teman-teman. Ya, tujuannya pemanasan ini adalah untuk melunakkan lem yang ada di bagian sisi LCD supaya lebih mudah untuk kita seset atau kita angkat dari sisinya. Nah, ini saya bantu dengan plat seperti ini, cari celah di sisi-sisi LCD seperti ini ya. Jadi langsung kita masukkan, karena ini LCD-nya sudah mau diganti ya. Saya nggak takut kalau pecah ya, teman-teman. Oke, ini masih saya cari celahnya. Sembari sedikit kita tambahkan cairan thinner supaya bisa melunak untuk lemnya. Jadi lem LCD itu kalau kita siram dengan cairan thinner itu lemnya langsung kayak merenggang gitu ya, teman-teman. Jadi langsung lunak gitu. Oke, ini sudah ada celah. Tapi ini kok saya masih sedikit ngeri karena keseringan ya, teman-teman, kalau ngelepas LCD seperti ini terus susah, ini malah justru platnya masuk ke celah antara LCD dan juga glass gitu ya, itu bahayanya. Ini sudah bisa masuk ke bagian bawah lapisan LCD, jadi aman ya, tinggal tarik. Oke, ini aman ya. Oke, ya bisa. Ini sudah terlepas ya LCD-nya, ini masih ada yang nyangkut di bagian fleksibel. Hati-hati buat teman-teman yang lepas LCD, jangan langsung ditarik karena di bagian bawah ada fleksibel. Ini kalau robek sedikit ya wassalam gitu, LCD-nya sudah harus diganti lagi. Oke, ini LCD yang sudah saya beli ya. Mereknya bisa teman-teman baca sendiri ya. Ya, banyak tipe ya, ada yang seperti ini, ada yang lain, banyak merek LCD dan ya semuanya bisa dibilang punya kualitas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang jelas ini bukan ori ya, yang jelas ini bukan ori dan nggak bisa menjamin kualitasnya sebagus yang original. Jadi mau LCD KW harganya mahal, tetap aja dia tidak sebagus yang original. Jadi kalau mau bagus ya beli atau cari kanibalan ya, teman-teman, buat ambil LCD-nya. Oke, ini saatnya mau tes untuk bagian layar ya. Apakah berfungsi normal? Ini untuk tahap awal bisa nyala ya, tapi masih di logo Vivo, belum masuk ke menu. Kita lihat, mudah-mudahan bisa normal untuk sentuhannya. Oke, bisa ya. Sentuhnya saya coba geser kanan kiri dulu, lalu ditahan, apakah ada goyang. Oke, lumayan ya teman-teman ya. Untuk merek ini ya bisa dibilang cukup bagus. Oke, ini saatnya saya tes untuk touchscreen-nya buat teman-teman. Buat ngetes touchscreen manualnya begini, tahan satu menu atau icon lalu gerak-gerakkan. Kalau dia lepas berarti ada yang mistouch di situ atau kesalahan sentuh. Nah, ini normal ya. Oke, saya mau cek di bagian about phone apakah benar ini Vivo Y12. Nah, ini kodenya ya. Jadi Vivo, Oppo ini keseringan memakai kode ya, teman-teman. Nggak langsung tipenya berapa, tapi lihat kodenya. Vivo 19 0 berapa begitu. Nah, ini saya cek kodenya benar, ini punya Vivo Y12. Jadi tipenya ke Vivo Y12. Oke, sudah bisa untuk LCD. Saatnya kita eksekusi pemasangan lem. Seperti biasa, bersihkan sisa lem di bagian frame buat teman-teman ya. Jangan disepelekan ya, walaupun kayaknya alah yang penting bisa nempel ya, tapi kalau masih ada bekas lem yang lama, itu akan membuat menjadi kayak ngeganjel,
Nah itu yang bikin LCD nanti jadi kurang presisi, nggak nempel ke frame. Nanti ujung-ujungnya ketika ditahan dengan karet atau dengan isolasi, ketekan akhirnya berimbas ke LCD. Ya bisa LCD-nya jadi blank, putih, hitam, merah, seterusnya. Ada juga jadi nggak bisa disentuh, atau ada yang retak dan seterusnya. Jadi macam-macam. Oke, untuk ngepasin dulu apakah sudah presisi ya. Jadi setelah dibersihkan tadi saya tempelkan apakah bisa presisi. Nah ini saya ambil, apa ini lapisan nggak tahu. Mudah-mudahan setelah diambil lapisan ini bisa lebih presisi lagi. Oke, saatnya ngasih lem ya teman-teman. Seperti biasa untuk lem gunakan merek apapun, yang penting jangan lem Alteco ya. Kalau sudah Alteco nempelnya keras gitu. Ini kasihkan saja secukupnya, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Ya kira-kira sedang, dan yang penting nggak sampai meluber-luber keluar lemnya ya. Karena kebanyakan lem sampai meluber keluar biar lengket atau sampai ngeluber ke bagian tengah frame, ini kan ya rada repot nantinya. Oke, di bagian speaker jangan dikasih lem ya, earpiece-nya. Ya seperti biasa untuk pengencangan atau menahan LCD di frame saya gunakan karet. Yang penting dalam batas wajar ya teman-teman, karetnya jangan yang terlalu kencang sampai diputer berkali-kali. Cukup sekali seperti ini, tarik ya. Lalu nanti di bagian vertikalnya, di bagian horizontalnya itu juga dengan satu kali ikat saja, jangan didobel 2 kali. Nah ini lebih enteng untuk tekanannya gitu. Kalau didobel kan lebih kencang, lebih kuat, tapi berimbas ke LCD takutnya. Oke, ini sudah untuk pemasangan. Ini sambil saya tekan-tekan supaya presisi ke frame. Ya, jadi untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman, dari pencopotan LCD dan juga sampai pemasangan LCD baru. Oke, ini sudah kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi untuk pengeringan lem itu minimal setengah jam ya, paling maksimal ya bisa 2, 3, 4 jam. Yang penting jangan terlalu lama, itu sudah cukup. Takutnya kalau kelamaan karetnya kan makin lama makin kenceng, itu bisa berimbas ke LCD. Oke, ini sudah saya lepas ya. Sembari saya cek bagian lem apakah ada yang ngeluber-ngeluber. Ya, ini saya tes lagi dengan baterai. Intinya setelah dipasang LCD, sebelum dipasang dites, lalu setelah terpasang ya dites lagi ya teman-teman, supaya tahu kalau LCD-nya tidak bermasalah. Oke, untuk pemasangan baterai seperti biasa kita gunakan yaitu isolasi double tip di frame dan juga di baterai, kita berikan supaya lebih lengket ke frame. Dan ini jangan disepelekan ya teman-teman, walaupun dia nanti ketutup oleh frame, tapi kalau dalam kondisi tertentu misal jatuh, fleksibelnya ketarik, bisa putus, bisa lepas, dan ya banyak kemungkinan. Ya sudah lepas, tinggal tempelkan seperti ini. Nah, ini untuk plastik samping juga saya berikan sedikit untuk isolasi double tipnya. Jadi plastik dari bawaan untuk nutup baterai ini nggak lengket ya. Kalau sudah dilepas lengketnya berkurang, jadi harus kita tambahkan lem untuk menempelkannya lagi. Dalam hal ini saya gunakan isolasi double tip. Bisa juga ya teman-teman diisolasi dari
sisi kanan ke kiri mentok dengan isolasi biasa bisa juga. Ya intinya tergantung inovasi teman-teman aja mau seperti apa. Oke, ini saatnya saya rakit untuk penutup mesin atas ya. Oke, ini pemasangan konektor fingerprint. Jadi dan di sini ada penutupnya ya teman-teman, jangan lupa ada penutup untuk konektornya supaya lebih kuat. Dan seperti biasa ya teman-teman, kalau memasang baut ini jangan terlalu kencang, takutnya terlalu kencang sampai nembus ke LCD dan bikin bercak, itu juga bermasalah lagi nantinya begitu. Intinya jangan terlalu kencang untuk masang bautnya seperti ini ya. Jadi pasang seperti ini. Oke, tinggal kita pasang framenya. Ini bisa ya. Oke, kita pasang pelan-pelan. Yang penting untuk merekatkan atau apa ya, sampai framenya nempel ke, maaf, penutup backdoornya nempel ke frame, ini harus hati-hati. Nekennya jangan sampai barbar karena ini LCD KW ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan, LCD gantian atau yang KW seperti ini rentan sekali retak, rentan sekali patah begitu. Oke teman-teman, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.